Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan keempat kita. Jadi ada jenis penyakit kandungan. Oke, pembahasannya lumayan banyak ya. Jadi satu kali pertemuan ini kita ada 97 slide. Dan semoga nanti bisa menyimak dengan baik dan semoga bermanfaat. Untuk pembagiannya ada radang pada genitalia eksterna, ada Bartholinitis, vaginitis, dan vulva vaginitis. Untuk radang pada genitalia interna ada cervicitis, endometritis, myometritis, parametritis, adnexitis, dan salpingitis. Oke, pertama untuk Bartholinitis. Jadi untuk Bartholinitis itu infeksi pada kelenjar Bartholin atau Bartholinitis dan juga dapat menimbulkan pembengkakan pada alat kelamin luar wanita. Biasanya pembengkakan itu disertai dengan rasa nyeri yang hebat, bahkan sampai tak bisa berjalan. Juga dapat disertai demam, seiring pembengkakan pada kelamin yang memerah. Jadi di slide itu ada contoh gambarnya. Di situ yang bengkak adalah kelenjar Bartholinnya. Penyebabnya banyak sekali. Bartholinitis disebabkan oleh infeksi kuman pada kelenjar Bartholin yang terletak di bagian dalam vagina agak keluar. Mulai dari bisa dari chlamydia, gonore, kemudian yang lainnya. Infeksi ini biasanya juga kemudian menyumbat mulut kelenjar tempat diproduksinya cairan pelumas vagina. Untuk infeksi ini, untuk kelamin wanita bagian bawah ada virus, jamur, protozoa maupun bakteri. Kemudian untuk alat kelamin atas juga sama, hampir sama. Jadi dari virusnya, jamur maupun bakteri itu punya kemungkinan untuk bisa menginfeksi alat kelamin wanita, baik di bawah maupun di atas. Oke, itu contohnya yang sudah parah ya. Jadi lama-kelamaan cairan itu akan memenuhi kantong kelenjar sehingga disebut sebagai kista. Kuman dalam vagina itu bisa menginfeksi salah satu kelenjar Bartholin hingga tersumbat dan membengkak. Jika tak ada infeksi, maka tidak akan ada keluhan. Nah, gejalanya adalah pada vulva itu biasanya perubahan warna kulit, membengkak, timbul nanah dalam kelenjar, dan ada nyeri tekan. Untuk kelenjar Bartholin membengkak itu terasa nyeri bila penderita berjalan maupun duduk. Juga disertai juga sama demam. Biasanya kebanyakan wanita yang datang ke puskesmas itu biasanya keluhannya keputihan maupun gatal, rasa sakit saat berhubungan dengan suami, rasa sakit saat buang air, atau ada benjolan di sekitar alat kelamin. Kemudian tanda yang lain adanya abses pada daerah kelamin. Ketika dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan cairan mukoid berbau dan bercampur dengan darah. Untuk pengobatan, selama ini pengobatan yang cukup efektif itu dipakai dari antibiotik golongan cefadroxil. Biasanya diminum 3 kali sesudah makan. Setidaknya minimal 5-7 hari. Ditambah SMEF ya. Untuk meredakan apa? Yaitu rasa nyeri dan pembengkakannya hingga kelenjarnya semakin hari semakin menipis. Jadi untuk pencegahan agar tidak terkena Bartholinitis, hindari melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan, karena kuman juga bisa berasal dari pasangan. Ketika berganti-ganti pasangan, maka tidak akan mudah untuk mendeteksi sumber penularan penyakit. Kemudian, biasakan membersihkan alat kelamin setelah berhubungan seksual. Kemudian, hindari celana yang ketat karena dapat memicu kelembapan. Kemudian, memilih pakaian dalam dari bahan yang menyerap keringat agar daerah vital selalu kering. Kemudian, berhati-hatilah juga ketika menggunakan toilet umum karena siapa tahu ada penderita radang yang menggunakannya sebelum Anda. Untuk asuhan kebidanan pada pasien Bartholinitis adalah pertama kita memberitahu hasil pemeriksaan dengan spekulumnya seperti apa. Misalnya saja ostium uteri externumnya tampak normal, kemerahankah atau erosif, apakah ada vaginal discharge dengan sifat mungkin juga mukoid kerum, mukopurulen maupun purulen. Kemudian ada mungkin ya didapatkan komplikasi Bartholinitis. Kemudian memberitahu penyebabnya apakah karena kuman, virus, jamur maupun bakteri. Kemudian kalau tadi diberitahu hasilnya penyebabnya itu biasanya setelah pemeriksaan lab ya. Kemudian
menjelaskan penyebabnya, untuk penyebab Bartholinitis itu apa, sehingga pasien tahu, kemudian memberitahukan terapi. Terapinya apa? Tadi disebutkan di awal, ada golongan antibiotik dan asam mefenamat untuk meredakan nyeri maupun pembengkakannya. Dan juga jangan lupa untuk ada asuhan untuk bisa memenuhi pola nutrisi, yaitu memenuhi pola makan 4 sehat 5 sempurna. Sementara ketika ada Bartholinitis, ya mengurangi aktivitas dan juga cukup istirahat. Kemudian jangan terlalu stres, karena ketika stres juga akan mempengaruhi pengeluaran hormon sehingga memperlambat proses terapi. Dan yang paling penting, biasakan membersihkan alat kelamin setelah BAK maupun BAB. Dan kita juga harus memberitahukan kepada pasien bahwa alat reproduksi itu punya sistem pembersihan diri untuk melawan kuman. Antara lain, ketika kita memakai produk pembersih maupun pengharum vagina yang tidak diperlukan, sebenarnya itu berlebihan dan bisa berbahaya. Kemudian, yang ke-12 ini menganjurkan pasien untuk kontrol ulang setelah 1 bulan pemakaian terapi, seperti itu. Kemudian juga mendokumentasikan. Jadi yang 1 bulan pertama itu bukan terapi hormonal ya, tapi lebih kepada tadi untuk obat yang diminum oleh pasien. Lanjut, vaginitis. Vaginitis adalah infeksi pada vagina yang disebabkan oleh vaginisis bakterial. Candidiasis bisa, trichomoniasis bisa, ataupun zat-zat yang iritatif. Jadi sekitar 90% yang terkena biasanya disebabkan oleh vaginosis bakterial, candidiasis, maupun trichomoniasis vulvovaginal. Jadi vaginitis ini merupakan infeksi vagina yang dapat terjadi secara langsung pada luka vagina atau melalui perineum. Tanda dan gejalanya biasanya adanya cairan abnormal dari vagina. Kenapa? Cairan abnormal adalah jika jumlahnya sangat banyak, baunya menyengat, atau disertai gatal-gatal dan nyeri. Lebih kental, dan warnanya bermacam-macam, bisa seperti keju, kuning kehijauan, maupun kemerahan. Dan setelah melakukan hubungan seksual atau mencuci vagina dengan sabun, itu cairannya malah semakin menyengat karena terjadi penurunan keasaman vagina sehingga menyebabkan bakteri malah semakin banyak yang tumbuh. Untuk vulva, biasanya terasa gatal dan mengalami iritasi. Infeksi jamur ini menyebabkan gatal-gatal sedang sampai hebat dan rasa terbakar pada vulva dan vagina. Kulit juga tampak merah dan terasa kasar. Infeksi karena trichomoniasis vaginalis menghasilkan cairan berbusa yang berwarna putih. Jadi ini spesifik ya kalau trichomoniasis. Hijau keabuan atau kekuningan dengan bau yang tidak sedap serta gatal-gatalnya sangat hebat. Patofisiologinya, jadi untuk vagina tadi adalah ada flora vagina yang terdiri dari banyak jenis kuman. Bisa Bacillus lain, Streptococcus, Staphylococcus, Diphtheroid, yang dalam keadaan normal dia hidup dalam simbiosis. Kemudian ketika simbiosis terganggu, maka kuman-kuman seperti Streptococcus, Staphylococcus, Bacillus coli, dan lain-lain dapat berkembang biak. Timbullah vaginitis yang non-spesifik. Kemudian, ketika ditambah antibiotik, kontrasepsi, hubungan seksual, stres, dan hormon itu yang merubah lingkungan vagina, memungkinkan organisme patogen tumbuh. Ketika organisme patogen tumbuh, hasil dari perubahan pH yang terjadi memungkinkan perkembangbiakan berbagai organisme, misalnya yang biasanya ditekan itu mulai tumbuh. Banyak sekali ya, dari Mobilongus spesies ini dan segala macam turunannya. Organisme tersebut kemudian memproduksi produk metabolik. Seperti apa? Seperti amin yang akan meningkatkan pH vagina dan menyebabkan eksfoliasi sel epitel vagina. Jadi ketika tadi produk metaboliknya itu menyebabkan meningkatkan pH vagina, kemudian eksfoliasi ya, pengelupasan sel epitel. Setelah ada pengelupasan,
Amin inilah yang menyebabkan adanya bau yang tidak enak pada infeksi vaginosis bakterial dengan fisiologi yang sama. Perubahan lingkungan vagina seperti peningkatan produksi glikogen pada saat kehamilan dan tingkat progesteron karena kontrasepsi oral memperkuat penempelan Candida albicans ke sel epitel vagina dan memfasilitasi pertumbuhan jamur. Nah, yang lebih parah, pada pasien dengan trichomoniasis, perubahan tingkat estrogen dan progesteron, sebagaimana juga peningkatan pH vagina dan tingkat glikogen, dapat memperkuat dan virulensi trichomoniasis vaginalis. Jadi, di sini akan semakin parah ya untuk organisme yang tumbuh di habitat di vagina. Diagnosanya ditegakkan berdasarkan gejala, hasil pemeriksaan fisik, dan karakteristik cairan yang keluar dari vagina. Contoh, cairannya juga diperiksa dengan mikroskop dan dibiarkan untuk mengetahui organisme penyebabnya. Dan biasanya untuk mengetahui keganasan, maka dilakukan pemeriksaan pap smear. Apabila ada kecurigaan kemungkinan ada jamur, maka diperiksa cairan vaginanya dengan larutan KOH 10% sampai 40% dilihat secara mikroskopis. Ada beberapa ini ya. Bisa dilakukan swab vagina untuk mengetahui jenis bakteri. Biasanya diperiksa di mikroskop, kemudian lebih dari 20% sel epitel vagina biasanya adalah sel clue atau sel dengan batas tidak jelas dotted with bacteria. Dan sekretnya biasanya berwarna abu-abu seperti susu, homogen, dan sekret kental. Untuk pemeriksaan penunjang, perlu adanya pemeriksaan pH vagina. Pada penderita vaginitis bakterial, dijumpai pH vagina biasanya lebih dari 4,5. Atau bisa juga menurut Fleury di tahun 83, vaginitis itu dijumpai pH-nya 5,5 ya. Ini bukan 55,5 tapi 5 sampai 5,5. Dan pH tanpa keluhan biasanya 4,5. Untuk pH kurang dari 4,5 itu sebenarnya dapat menyingkirkan kemungkinan adanya vaginosis bakterial. Dan pemeriksaan pH vagina ini bersifat sensitif ya, tapi kadang memang tidak spesifik untuk vaginitis bakterial. Kemudian pemeriksaan penunjang lain adalah pemeriksaan gram faal. Jadi di sini dilihat lactobacillus, leukositnya, trichomonas, dan kluselnya. Kemudian lanjutannya yang tadi tes amin dengan KOH 10%. Di sini bisa terlihat apabila tercium bau amoniak berarti hasilnya positif seperti itu. Jadi kenapa? Karena di bau yang timbul ketika dilakukan tes amin ini adalah merupakan produk metabolisme yang kompleks, yaitu poliamin yang pada suasana basah akan menguap. Dan tes ini biasanya cukup dapat dipercaya ya, karena bersifat spesifik, sensitif, dan spesifik bila dikerjakan dengan baik. Untuk tadi pewarnaan gram, untuk kita ingin mengetahui vaginitisnya, apakah mobilunkus meningkat 100 sampai 1000 kali lebih banyak daripada normal. Kemudian juga pemeriksaan kultur. Di sini ada banyak sekali cara. Di situ juga bisa dilakukan pemeriksaan kultur seperti yang mungkin sudah pernah tahu ya, mungkin cara untuk memeriksa kultur di lab-lab mikrobiologi seperti itu di semester bawah. Jenis-jenis vaginitis, ada vaginitis Trichomonas vaginalis. Karena apa? Karena Trichomonas vaginalis. Jadi oleh infeksi ini disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Biasanya bentuknya kecil, berambut getar, dan lincah bergerak. Biasanya yang paling sering adalah yang harus diketahui adalah keputihannya encer sampai kental, warna kekuningan, terasa gatal, terasa membakar, berbau, dan ada bintik pada dinding vagina. Untuk vaginitis candidiasis biasanya oleh jamur Candida albicans. Jadi sering dijumpai biasanya pada wanita hamil karena terdapat perubahan asam basa.
Contohnya keputihannya itu kental, bergumpal, sangat datar dan mengganggu. Pada dinding vagina, biasanya ada membran putih yang bila dihapuskan dapat menimbulkan perdarahan. Jadi ada 2 jenis yang utama. Pencegahannya ini juga mirip ya dengan yang awal. Tadi kalau di sini itu adalah hindari iritasi. Tampon juga bisa buat iritasi, kemudian jangan lupa untuk mengusap ataupun cebok ya dari depan ke belakang seperti itu untuk menghindari penyebaran bakteri dari tinja ke vagina seperti itu. Kemudian yang membantu mencegah vaginitis biasanya. Di sini biasanya kan pakai ini ya, pakai apa istilahnya membersihkan vagina dengan larutan seperti itu. Itu biasanya tidak berpengaruh terhadap vaginitis. Seperti itu, sehingga itu juga malah akan memperburuk dari tadi organisme mikroba mikroorganisme flora yang ada di vagina seperti itu. Yang paling utama memang pakai pakaian katun, dan itu jangan yang ketat, itu akan sangat bisa mencegah vaginitis. Untuk pengobatannya bisa dilakukan untuk pengobatannya memang khusus ya, sesuai dengan tadi penyebabnya. Bisa dengan jika ada infeksi labia di lipatan kulit, bisa dioleskan krim. Kemudian juga yang jelas pakai antibiotik jangan lupa. Kemudian jika infeksinya IMS menular ke pasangan, jadi dua-duanya harus diobati, nggak bisa satu. Misalnya suaminya diobati, istrinya enggak, itu nggak bisa. Semuanya harus diobati dengan pada saat yang sama, sehingga tidak ada infeksi menular. Untuk jenis infeksi umum, untuk vaginitis, karena misalnya jamur, berarti pengobatannya disesuaikan. Bisa pakai miconazole, seperti itu ya, clotrimazole, bisa krim, bisa tablet, vagina bisa, suppositoria bisa. Untuk bakteri, pakainya metronidazole, clindamycin, biasanya tablet vagina, kemudian juga metronidazole ini biasanya tablet. Kalau untuk yang gonococcus biasanya dia INMS ya, diberikan suntikan ceftriaxone dan tablet doxycycline. Untuk chlamydia, pakainya doxycycline dan azithromycin tablet biasanya. Kemudian Trichomonas disembuhkan dengan metronidazole tablet. Untuk virus papilloma manusia atau disebut juga kutil genitalis, ini butuh asam trichloroacetat dioleskan ke kulit. Untuk infeksi yang berat digunakan larutan nitrogen atau fluorouracil yang dioleskan ke kulit. Untuk virus herpes biasanya menggunakan aciclovir. Bisa berupa tablet, bisa juga berupa salep. Tadi sempat disinggung bahwa selain obat-obatan, penderita juga harus memakai pakaian dalam yang menyerap keringat. Seperti itu. Untuk komplikasinya, kalau nggak diobati, maka bisa terjadi apa? Cervicitis bisa, penyakit radang panggul, dan infeksi traktus urinarius. Lanjut ke vulvovaginitis. Vulvovaginitis itu iritasi atau inflamasi pada kulit daerah vulva dan vagina. Jadi di sini ada gatal-gatal, seperti itu ya. Rasanya seperti terbakar. Terus kemudian juga banyak lendir pada yang keluar dari vagina. Juga sedikit sekali memang, 5-10% biasanya ada perdarahan. Penyebabnya bisa karena infeksi bakteri, jamur, virus, parasit, kemudian juga bahan-bahan kimia. Ini juga bisa menyebabkan tadi vulvovaginitis, dan juga baju yang ini ya, selalu baju yang ketat, celana dalam ketat, nggak nyaman, nggak bersih, itu juga akan menyebabkan vulvovaginitis. Oke. Ini beberapa gambar-gambarnya yang di pasien. Kemudian cervicitis. Untuk cervicitis biasanya karena inflamasi serviks. Bisa karena trichomonas, candida, herpes simplex. Di situ biasanya yang apa istilahnya yang kena adalah ectocervix. Kalau yang GO
trakomatis itu biasanya di epitel glandular dan di endocervicis mucopurulen. Diagnosisnya biasanya kuning kehijauan untuk cervicitis, ada erosio portionis, vaginitis ada, vulvicitis sekunder juga ada. Kemudian ada namboti ovula pada kasus yang kronis. Biasanya etiologinya karena infeksi gonococcus maupun ada benda dalam intrauterin. Jadi ini yang menyebabkan juga berbahaya karena ada benda, misalnya sesuatu hal yang ada di intrauterin. Untuk terapinya selalu digunakan antibiotik ya. Kemudian ini contohnya untuk cervicitis. Untuk normal cervix ada di bagian kiri dan cervicitis di bagian kanan. Di situ terlihat lebih merah, lebih ada inflamasi dan pengeluaran yang tidak biasa seperti itu. Lanjut ke endometriosis. Endometriosis ini peradangan pada endometrium. Di sini ada contohnya, inflamasi maupun infeksinya ada di endometrium. Biasanya juga sering ketika ada ibu postpartum, ketika lahirannya enggak ada infeksi pada rahim, seperti itu akan menyebabkan endometritis. Biasanya terjadi sekitar 48-72 jam setelah melahirkan. Makanya waspada kalau misalnya mungkin suhu tubuhnya tidak seperti biasanya. Nah, itu juga berpengaruh sekali, ada endometritis. Penyebabnya banyak sekali. Ini kalau di postpartum biasanya persalinannya lama. Udah ketubar pecah tapi nggak lahir-lahir seperti itu ya. Kemudian ketika ini untuk persalinan biasanya teknik asepsinya tuh nggak dipatuhi seperti itu. Juga ada manipulasi intrauterus, misalnya manual placenta, itu juga bisa menyebabkan endometritis. Adanya jaringan yang luas maupun luka yang terbuka. Kelahiran secara bedah juga bisa menyebabkan endometritis. Retensi fragmen plasenta atau membran amnion juga sama. Jadi di sini lebih menjurus kepada nifas, karena di situ memang krusial ketika persalinannya nggak benar, alat-alatnya juga nggak steril, itu bisa menyebabkan endometritis. Mikroorganismenya banyak sekali, bahkan Escherichia coli juga bisa masuk untuk menyebabkan endometritis seperti itu. Dan itu terjadi biasanya dia langsung masuk ketika sesudah melahirkan, atau bisa juga melalui sirkulasi darah seperti yang tadi dibahas, bahwa peralatan untuk melahirkan tuh harus steril, karena kalau tidak ya ini yang terjadi ke pasien, nanti akan dirugikan dengan adanya endometritis seperti itu. Banyak faktor yang menyebabkan endometritis, bisa karena faktor ini ya, penanganan ketika persalinan, juga bisa karena aborsi juga berpengaruh juga, karena mungkin alatnya yang dipakai tidak steril. Kelahiran kembar juga bisa, kemudian kerusakan jalan lahir pasca persalinan juga berpengaruh sekali. Laserasi utamanya ya itu. Kemudian retensio plasenta ini yang menyebabkan involusi uterus pada periode pasca melahirkan menurun. Jadi ini retensio plasenta ini ketika uterus tidak bisa ini ya, dia mengakibatkan involusi uterus sehingga itu akan menyebabkan endometritis. Gambaran kliniknya biasanya nyeri abdomen pada bagian bawah, kemudian ada keputihan, kadang juga ada perdarahan. Jadi ketika endometritis tidak ditangani bisa menyebar kepada myometritis otot rahim, parametritis di sekitar rahim, salpingitis di saluran otot, dan ovoritis di indung telur. Jadi di situ kompleks ketika endometritis tidak ditangani dan biasanya sering terjadi abses. Gejalanya tadi suhunya terutama ya. Di situ bukan 30 derajat tapi 38 seralat. Takikardi bisa karena menggigil, nyeri tekan uterus,
Dan biasanya ada nyeri setelah melahirkan, ini yang biasanya kita pantau setelah persalinan di masa postpartum seperti itu. Subinvolucio, jadi uterusnya tidak bisa kembali ke ibaratnya bentuk semula seperti itu. Lokeanya biasanya juga berbau busuk, itu mengaruh sekali, dan ketika mungkin dicek di lab biasanya sel darah putihnya meningkat karena tadi ada infeksi. Patofisiologi ini pada luka bekas insersio plasenta biasanya, sehingga ketika dalam waktu singkat dia akan mengikut sertakan seluruh endometrium. Kadang ada juga beberapa infeksi yang juga tidak luas seperti itu, tapi tentunya akan menyebabkan radang juga. Ketika infeksinya lebih berat, biasanya batas endometrium dilampaui dan dia akan semakin menyebar ke organ yang lain. Jadi itu harus diwaspadai ya. Untuk klasifikasinya, ada endometritis akut, banyak sekali terjadi pada postpartum. Bisa hari ke-9, bisa sebelum hari ke-9, seperti itu. Kemudian di sini ada udem, kemudian di hiperemi, kemudian juga ada infiltrasi leukosit ya, ketika diperiksa tadi di lab itu banyak untuk leukositnya bertambah seperti meningkat. Kemudian gejalanya tadi pasti ada demam, dan ini yang paling sering terlihat adalah lokea. Lokea itu memang jadi purulan seperti itu. Kalau misalnya radang, biasanya bisa sampai ke parametrium, atau parametrium biasanya tidak nyeri, seperti itu. Untuk terapinya pakai uterotonika, bed rest, antibiotik itu wajib ya, kemudian kuret bila masih ada sisa dari plasenta atau sisa-sisa plasenta yang mungkin belum terangkat, seperti itu. Untuk endometritis kronik, di sini ketika diperiksa secara mikroskopik biasanya banyak sel plasma maupun limfosit. Dan penemuan limfosit saja biasanya ditemukan di endometrium, sehingga gejalanya itu mirip, tapi yang membedakan tadi ya, ada sel plasma maupun limfosit. Dan di sini leukori dan menoragi. Jadi di situ ada perbedaannya. Ketika endometritis kronik, biasanya karena infeksinya itu terus-menerus. Entah itu karena benda asing, entah itu karena polip maupun tumor yang ada di cavum uteri. Jadi nanti ada flor albus yang keluar dari cavum osteum, kemudian kelainan haid, biasanya metroragi maupun menoragi, dan di situ pentingnya dilakukan untuk kuretase, untuk mengeluarkan tadi yang disebut juga benda asing, bisa entah itu polip maupun tumor. Itu yang menyebabkan infeksi. Jadi ada dua tadi, endometritis akut dan kronis. Di sini contohnya normal uterus itu di bagian kanan dan endometriosis itu di bagian kiri. Myometritis. Untuk myometritis itu radang pada myometrium. Biasanya juga disebabkan adanya infeksi uterus setelah persalinan, seperti itu. Jadi ini yang juga menyebabkan penyebab terbesar kematian ibu karena ada infeksi. Dan di myometritis biasanya lanjutan dari endometritis yang tidak ditangani secara tepat. Faktornya, faktor predisposisi bisa karena abortus, bisa karena partus juga, alat kontrasepsi dalam rahim seperti AKDR ya, IUD, kemudian infeksi setelah kuretase. Untuk gejalanya ada demam, kemudian keluar lokea berbau, keputihan, sakit pinggang, dan juga nyeri pada abdomen.
Komplikasinya, kalau tidak ditangani, tadi myometritis nggak ditangani, sampai ke parametritis, infeksi di sekitar rahim, sampai ke salpingitis, infeksi di saluran otot, sampai ke oovoritis, infeksi indung telur, dan adanya abses pada tuba, ataupun juga di indung telur. Di sini myometritis akut biasanya pada abortus dan pada infeksi postpartum. Jadi memang nggak berdiri sendiri, karena biasanya pada endometritis yang tidak ditangani itu akan menyebabkan myometritis akut atau metritis akut. Untuk metritis kronik adanya karena dahulu itu misalnya menometroragi, sakit pinggang, leukore, seperti itu ya. Itu tidak ditangani sehingga pembesaran uterus biasanya pada multipara yang mungkin melahirkan nggak cuma 1 kali 2 kali, mungkin lebih dari mungkin 6 kali seperti itu bisa menyebabkan pertambahan jaringan ikat yang akan menyebabkan adanya metritis kronik. Jadi lama untuk terjadinya. Bila tadi myometritis nggak ditangani, abses pelvik bisa, peritonitis bisa, shock septic bisa, dispareunia bisa, trombosis vena dalam bisa, emboli pulmonal bisa, infeksi pelvik yang menaun, dan penyumbatan tuba dan infertilitas ini yang terjadi ketika myometritis tidak ditangani. Lanjut ke parametritis. Parametritis itu radang jaringan longgar di dalam ligamentum latum, biasanya unilateral. Dari mana? Dari endometritis yang tidak ditangani. Dari robekan serviks bisa, dari perforasi uterus. Gejalanya memang demam, kemudian nyarinya unilateral. Untuk terapinya hampir sama, pasti kita menggunakan antibiotik ya. Kemudian perimetritis juga lanjutan dari salpingoporitis, dari endometritis maupun dari parametritis yang tidak ditangani. Kemudian agnesitis itu terjadi di daerah panggul wanita, di sekitar tuba fallopi sampai ovarium. Adanya peradangan itu di struktur tuba fallopinya, bahkan bisa juga sampai ke ovarium. Biasanya agnesitis itu digunakan untuk menyebut pelvic inflammatory disease ya, seperti itu. Hampir 90% itu disebabkan oleh infeksi mikroorganisme. Bisa karena gonore, bisa karena chlamydia. Organisme ini tuh naik ke rahim, kemudian ke tuba fallopi atau ovarium. Bisa karena juga melahirkan, pas masa nifas, pada saat KB, aborsi juga, kemudian laparotomi juga berpengaruh gitu ya. Di situ kerokan itu mungkin bukan kerokan dalam hal kerokan punggung ya, tapi lebih ke kurotase seperti itu. Agnesitis ada 2, agnesitis akut dan kronis. Di sini agnesitis akut itu demam, kemudian juga ada perut bagian bawah yang sakit, seperti ditekan, kemudian juga kadang satu sisi, kadang banyak gitu ya. Kemudian agnesitis kronis itu tidak ada gejala demam dan sakit yang jelas, cuman hanya terasa nyeri di bagian bawah dan tidak nyaman. Kadang ringan, kadang berat, dan yang jelas ada keputihan yang banyak dan haid yang tidak teratur. Ini sudah kronis ya. Gejalanya tuh kram, pasti ya. Kemudian keluar cairan, kekuningan, nyeri saat berhubungan intim, demam, nyeri punggung, diperiksa juga leukositnya tinggi. Bisa juga setelah beberapa hari ada tumornya dengan betas yang tidak jelas dan nyeri tekan. Untuk pembedahan perlu dilakukan jika ada ruptur atau abses ovarium, kemudian terjadi gejala-gejala ileus karena perlekatan, kemudian juga
ketika adanya kesukaran ketika membedakan apakah ini appendicitis akuta atau adnextitis akuta, nah itu perlu dilakukan pembedahan. Gejalanya memang ada nyeri kencing, kemudian tidak enak di perut, kemudian demam juga, ada bercak keputihan juga, seperti itu. Untuk penata laksanaan, bisa dengan histerektomi total, ataukah hanya sebagian, kemudian diterapi juga dengan antibiotik. Jadi tergantung juga dari derajat penyakitnya. Penjaganya hindari seks bebas, kemudian mandi dan bersihkan diri ketika ingin melakukan hubungan seksual, dan jangan melakukan hubungan seksual secara kasar karena bisa menyebabkan cacat. Cacat itu bisa menginfeksi vagina dan bisa berlanjut kepada adnextitis tadi. Salpingitis peradangan pada saluran tuba dipicu oleh infeksi bakteri. Kemudian juga ini ya berbahaya karena mungkin nanti sudah mendekati ke ovarium. Salpingitis juga penyebabnya infertilitas karena yang diserang adalah di saluran tubanya. Salpingitis akut banyak sekali penyebabnya. Tubanya menjadi merah, kemudian bengkak, sekretnya juga banyak seperti itu. Tapi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, seperti itu harus dilakukan dengan istilahnya mikroskopis ya untuk salpingitis akut. Kemudian salpingitis kronis berasal dari salpingitis akut yang tidak diobati, infeksinya sudah berat, kemudian juga meluas dan bertahan lama. Bahkan gejalanya mungkin sudah tidak terasa mengganggu. Resikonya banyak sekali. Resiko bisa karena hubungan seks yang di usia muda, seperti itu. Kemudian juga ada kuret juga bisa. Kemudian histeroskopi juga bisa, dan beberapa bakteri juga menyebabkan salpingitis. Ini selalu mirip dia, ada gonore, ada mycoplasma, staphylococcus, streptococcus. Kemudian komplikasinya kalau tidak diobati ada infeksi indung telur. Kemudian infeksi pada pasangan seks, misalnya suami, istri itu, abses pada ovarium, abses tubuh ovarium, kehamilan ektopik, dan infertilitas. Gejalanya biasanya nyerinya di dua sisi, sakit punggung dan sering buang air kecil. Kemudian demam tinggi, nyeri pada perut, kemudian ditambah discharge vagina, warnanya nggak biasa, bau seperti itu, dysmenor, tidak nyaman ketika melakukan hubungan seksual, seperti itu. Bisa tambah mual dan muntah, karena biasanya ada rangsangan dari peritoneum. Kemudian juga ada tendensi pada anus, biasanya karena prosesnya dekat sama rektum dan sigmoid. Kemudian ketika diperiksa dalam itu, kalau porsionya digoyang itu biasanya ada nyeri kiri dan kanan uterus, dan nyeri pada saat ovulasi. Untuk menegakkan diagnosis, biasanya diperiksa suhu, tekanan darah, denyut nadi, kemudian abdomen, nyeri perut bawah, nyeri lepas, bising ususnya, distensi abdomen, kemudian di inspekulo terdapat sekret yang purulen ya di ostium cervix, kemudian di labkan maka jelas leukosit cenderung meningkat. Untuk bakterinya bisa dilihat ketika ada di sapuan mukosa. Gambaran klinisnya tadi, nyeri perut bagian bawah bisa unilateral, bisa bilateral. Kadang ada perdarahan di luar siklus dan seret di vagina. Nyeri tekan di abdomen, bagian bawah disertai nyeri pergerakan serviks. Untuk penata laksanaan, yang terbaik adalah merujuk klien ketika mengeluh dengan tanda dan gejala ke arah salpingitis. Maka setelah sampai ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, biasanya dianjurkan untuk kultur darah dan antibiotik lewat IV jika keadaan memburuk. Di sini ketika berubah jalan sudah lumayan baik, biasanya diberikan antibiotik.
Kemudian juga tirabarin, jangan lupa. Karena itu juga akan mempercepat penyembuhan dan obat-obatan analgesik. Kita juga harus mengkonseling karena di sini penyakit salpingitis juga tentunya bisa menyebabkan fertilitas ketika tuba-tubanya rusak. Seperti itu. Harus diberikan penkes tentang penyebabnya, penyebaran infeksinya, kemudian juga cara mengatasi infeksi yang berulang, seperti itu. Dan usahakan adalah pengobatannya dilanjutkan sampai pasien tuh pulang dan sembuh total. Jadi jangan setengah-setengah. Oke, ini contoh untuk gambarnya yang sudah menginfeksi sampai ke salpingitis. Dan juga ada abses juga. Di situ di bagian bawah itu sudah ada abses. Oke, terima kasih telah menyimak penjelasan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya.